Hari gini masih bikin absensi secara manual. Misalnya kalau hadir kita tulis H, hadir. Kalau alfa kita tulis alfa. Sangat tidak efektif ya, jangan diteruskan. Nah, yang betul bikin absensi seperti ini. Jadi kita masukkan misalnya angka 1, dia otomatis langsung kebaca sebagai kehadiran. Misalnya dia tidak masuk, kita tekan angka 0, maka dia tidak masuk ke absensi dan sudah otomatis. Jadi tidak manual dan sudah kita bisa kasih keterangan kehadirannya dari berapa kali pertemuan. Cara buatnya gimana? Oke teman-teman, tinggal pantau saja sampai selesai. Oke? Baik, kita langsung mulai saja untuk pembuatan absensi otomatis ya. Jadi teman-teman yang mungkin terbiasa menggunakan absensi misalnya untuk di kelas atau misalnya di tempat kursus, jadi sudah tidak perlu misalnya menggunakan X gitu ya. Akan lebih sulit karena dia tidak terbaca di absensi akhir ya. Misalnya berapa kali sih dalam satu semester dia tidak masuk, atau dalam satu bulan, atau misalnya dalam waktu 1 minggu gitu ya. Jadi dengan saya membuat ini teman-teman bisa lebih mudah karena langsung terbaca dalam 15 kali pertemuan apakah dia masuk berapa kali atau alfa berapa kali gitu ya. Jadi lebih mudah. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Oke, untuk filenya sudah saya buat untuk mempercepat. Jadi ini seperti daftar absensi. Saat ini saya menggunakan data 10 orang ya. Jadi sesuai kebutuhan saja bisa ditambahkan atau dikurangkan. Oke, kita langsung mulai ya. Caranya gimana teman-teman? Tinggal blok terlebih dahulu untuk yang di kolom ya. Jadi kalau di saya ini adalah di sel F7 sampai U16. Nah, teman-teman jangan lupa masuk ke menu di sini di styles, masuk ke conditional formatting, lalu pilih new role terlebih dahulu. Sudah masuk ke formattingnya ya, new formatting role. Nah, teman-teman pilih yang di format style ini, pilih yang icon set. Konsep jadi berbentuknya icon ya. Kalau icon stylenya saya terbiasa atau prefer untuk yang pilihan ketiga atau 3 simbol ya. Di sini 3 simbol atau circle. Tinggal diklik saja. Jangan lupa klik show icon only-nya. Jadi tampilannya hanya icon ya, tidak ada huruf. Nah, untuk di tipenya terlebih dahulu teman-teman pilih yang number. Yang di keduanya juga pilih number. Nah, jadi value-nya kita isi 1. Jadi kalau 1 dia hadir, kalau selain 1 dia berarti alfa. Nanti kita isinya harus 1 dan 0 ya. 1 berarti hadir, 0 berarti alfa. Tapi value-nya kita settingnya menjadi 1 semua. Oke, setelah sudah kita tinggal oke saja. Untuk setting pertamanya sudah selesai ya teman-teman. Setelah melakukan proses setting, kita trial dulu ya untuk checklistnya apakah berhasil atau tidak ya. Saya dicoba di sel F7 dulu, kita masukkan angka 1, apakah dia checklistnya hadir. Oke, berhasil. Untuk di sel G7 berhasilnya. Oke, di seterusnya saya coba saja. Saya masukkan angka 0. Oke, berarti dia tidak masuk. Tidak masuk. Ini masuk. Ini masuk. Ini tidak masuk. Oke, untuk setting di kolom untuk pertemuannya sudah berhasil. Kita lanjut ke absen ya. Jadi kalau dia seperti ini kan harusnya dia 4 kali masuk ya. Apakah benar atau tidak? Kita coba untuk masukkan rumusnya. Rumusnya kita menggunakan rumus conif. Kita taruh di sel F7 di sini di kolom absen. Jangan lupa ketik sama dengan, kita menggunakan conif ya, conif kurung buka. Kita bisa blok untuk areanya. Jadi saya mulai start dari F7, tinggal ditarik saja sampai dengan U7 ya. Kita kasih titik koma, kita kasih
deskripsinya yang kita gunakan adalah angka 1. Kita kutip kembali, lalu kurung tutup. Betul, jadi absensinya kehadirannya dia 4 ya. Oke, kita try lagi sampai ke kolom UAS ya. Coba kita masukkan, anggap dia hadir, UTS-nya hadir, di pertemuan ke-9 hadir, pertemuan ke-10 dia tidak hadir, pertemuan ke-10-nya dia tidak hadir, ke-11-nya sampai ke terakhir dia masuk. Oke, di sini terbaca terbaca angka 12 ya. Berarti dia 12 kali hadir ya. Kita hitung coba manual ya, hitungnya 1, yang hijau saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti yang tadi kita setting dan yang kita masukkan sudah benar ya, teman-teman. Untuk keterangannya, jadi kita bisa tambahkan saja jadi misalnya 12 dari 16 kali pertemuan ya. Caranya juga sama, rumusnya juga sama, tapi kita tinggal tambahkan untuk kutipan sedikit ya. Kita bisa copy saja rumusnya karena rumusnya sama. Oke, di sini kita klik 2 kali. Oke, ini sudah tepat ya, berada di sel F7 sampai sel U7 di sini. Nah, kita tinggal tambahkan untuk deskripsinya. Saya tambahkan kembali. Untuk menyambungnya jangan lupa menggunakan simbol dan. Lalu kita tinggal kasih kutip kembali. Saya kasih tulisan dari 16 pertemuan. Ini bebas ya teman-teman, sesuai kebutuhan, tapi karena ini ada pertemuannya sampai 16 dalam satu semester, jadi saya 16. Mungkin pertemuan ini misalnya 20, teman-teman bisa rubah sesuai kebutuhan. Ini sudah kita kasih kutip, tinggal enter saja ya. Nah, dia terbaca bahwa atas nama Denny 12 dari 16 kali pertemuan, berarti sudah berhasil. Coba kita yang tes ke Riko ya. Saya tarik saja rumusnya karena tidak usah mengulang. Sudah ya, sudah berhasil berarti rumusnya. Saya mau kasih sedikit tips dulu untuk teman-teman bahwa tadi kan kita berikan defaultnya di settingan pertama adalah angka 1. Untuk kehadiran 0 adalah dia ketidakhadiran atau absen ya. Jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan angka misalnya 8 ya teman-teman, dia tetap checklist hijau. Saya tulis 8 di pertemuan kedua atas nama Riko juga saya kasih 8. Tapi ingat ya, bisa dilihat bahwa di absennya ini dia 0. Karena kenapa? Karena tadi di awal kita sudah setting hanya angka 1 yang akan terbaca di rumus conif. Kita klik conif, di sini ada angka 1. Maksudnya hanya angka 1 yang bisa dikenali oleh rumus tersebut. Oleh karena itu, meskipun teman-teman masukkan angka beda bukan angka 1, dia tetap checklist hijau, tapi di absennya tidak terbaca. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Untuk penginputannya harus menggunakan angka 1. Baik, saya coba trial misalnya dia untuk satu semesternya masuk terus ya. Saya rubah lagi, saya hapus terlebih dahulu dengan angka 1. Dengan angka 1 dia otomatis absensinya langsung berubah ya, teman-teman bisa cek. Langsung menjadi 1, saya sampai full ya, berubah, sekarang sudah 4. Oke, saya lanjut sampai pertemuan terakhir, sampai UAS ya. Dan itu langsung otomatis menjadi 16. Karena kenapa? Karena semuanya angkanya 1 yang terbaca, jadi tidak salah. Oke, sangat mudah ya teman-teman. Nanti bisa diteruskan lagi, bisa dirubah-rubah juga untuk kebutuhan lainnya, misalnya di nama atau misalnya di format yang lain juga bisa. Dari saya itu aja. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.